nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah menyembah Tuhan kembali di bulan Agustus ya. Welcome bulan Agustus. Saya sebutkan ini bulan yang penuh dengan pengharapan. Ada amin saudara? Karena kenapa penuh dengan pengharapan? Bulan ini adalah kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu adalah pengharapan untuk Indonesia bebas dari penjajah waktu itu. Dan saudara, saya percaya bangsa kita hari-hari ini kalau kita tetap teguh berdoa, dan umat Tuhan, anak-anak Tuhan kalau terus berdoa mencari Tuhan, saya yakin dan percaya bulan Agustus dimasuki dengan penuh pengharapan, dan Tuhan akan hadir menjamah memberkati kita di sini, dan kita yang tetap percaya kepada firman-Nya akan melihat firman-Nya berdaya cipta dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ya, puji Tuhan, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ada Ibu Elfrida, puji Tuhan dari Singapura ya, luar biasa Tuhan berkati pekerjaannya di sana, dan semua ada Pak Christian Patiasina dan semua yang Bapak Ibu mulai menyaksikan. Saya minta juga kerjasamanya, bagikan langsung di status saudara live ibadah hari ini supaya banyak orang mengikuti doa ini dan banyak orang mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Amin saudara. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Ada amin? Iya, Tuhan tidak mungkin berdiam diri ketika ada orang yang terus-menerus siang dan malam mencari wajahnya. Kita belajar daripada Daniel ya saudara, 3 kali sehari mencari wajah Tuhan. Saya berdoa saudara yang boleh mengikuti doa siang ini, pagi saudara bangun berdoa, siang seperti ini di sela waktumu istirahat kamu berdoa, nanti malam sebelum saudara tidur saudara juga berdoa. Kita mulai belajar mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya sudah pernah bagikan, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mengalami terobosan di dalam Tuhan, kita harus mencari Tuhan seperti mencari perak, seperti mencari emas, atau dengan kata lain seperti orang mencari uang. Tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah merasa cukup. Demikian juga mencari Tuhan, kita gak pernah bosan, gak pernah merasa cukup. Walaupun udah 3 kali sehari, andai kata ada ke-4 kali kesempatan saudara berdoa, silakan berdoa. Andai kata saudara udah dengar khotbah 3 kali atau baca Alkitab 3 kali, saudara masih punya waktu untuk baca Alkitab lagi, silakan saudara baca Alkitab, silakan saudara dengarin khotbah, sehingga saudara dan saya benar-benar dipuaskan di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan belajar daripada Raja Uzia. Ya, beberapa hari yang lalu kita belajar dari Raja Amazia, bagaimana dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Awal-awalnya hanya tidak dengan segenap hati, hidupnya berakhir dengan apa? Menjadi penyembah berhala dan juga dikalahkan oleh musuhnya. Kenapa? Ketika di awal dia mencari Tuhan, karena dia mungkin masih belum punya power. Ketika dia sudah punya power, punya kekayaan, punya kedudukan, punya kekuatan, lalu dia mulai sombong dan tidak mau ditegur, nggak mau dinasihati oleh hamba Tuhan. Akhirnya dia menjadi menyembah berhala, lalu dia berperang melawan bangsa lain atau musuhnya, lalu akhirnya dia dikalahkan, ditawan dan mati oleh karena musuhnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar daripada Raja Uzia ya saudaraku, dari 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi saudara. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Wow, lama sekali ya. 52 tahun saudara, perhatikan baik-baik. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Kita lanjut ke ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Wow, luar biasa ya, dahsyat. Saudara perhatikan, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dia menggantikan ayahnya saudara, dia baru umurnya 16 tahun. Lalu dia memerintah menjadi raja 52 tahun. Kok bisa sebegitu hebat dia memerintah, sedangkan Raja Daud saja hanya memerintah 40 tahun saudara ya. Dia ini bisa memerintah sampai dengan 52 tahun. Wow, sangat lama ya saudaraku. Salomo juga memerintahnya sekitar 40 tahun atau 42 tahun kalau saya tidak salah, tapi sekitar segitu saudara. Dan dia ini, Uzia ini bisa memerintah selama 52 tahun, lebih lama. Saudara, apa kunci suksesnya dia?
Apa kunci keberhasilan dia? Di ayat yang keempat dicatat bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Saudaraku, mari kita belajar daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Belajar daripada nenek moyang kita yang takut akan Tuhan. Belajar yang melakukan yang benar. Saudaraku, saya sudah pernah bagikan khotbah tentang bahwa tidak ada ruginya kalau kita hidup benar. Demikian juga Uzia menjadi berhasil. Perhatikan di ayat yang kelima. Selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, apa yang menjadi usahamu hari-hari ini? Apa yang menjadi bisnismu hari-hari ini? Apa yang menjadi kegiatan saudara? Saudara akan berhasil selama kita mencari Tuhan. Selama kamu dan saya mencari Tuhan, janji Tuhan, kamu dan saya akan berhasil. Berhasil seperti apa? Berhasil dalam segala. Wow, luar biasa. Segala usahanya berhasil. Kalau saudara pengen melihat segala usahamu berhasil, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara mencari Tuhan? Saya buat tadi, Amsal bilang mencari Tuhan itu seperti mencari perak, seperti mencari emas, seperti mencari harta terpendam. Artinya apa? Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Tuhan yang paling penting. Gak pernah merasa bosan, gak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, miliki hati yang mencari Tuhan ini, miliki hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan ini, miliki hati yang mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Saudara, jangan kita terkecoh dengan dunia. Kita hanya pengen melakukan apa yang benar menurut dunia. Kalau yang kita pengen lakukan hanya benar menurut dunia, tetapi itu salah di hadapan Tuhan, wow, tidak ada jaminan usaha kita menjadi berhasil. Oleh sebab itu, segala pengetahuan, segala pengalaman hidup kita harus kita bawa ke hadapan Tuhan, harus kita lihat kepada firman Tuhan, apakah ini benar atau tidak. Supaya jangan sampai, saudara, kita berpikir kita sudah benar, kita berpikir kita sudah hebat, kita berpikir jalan yang kita tempuh sudah yang paling terbaik, karena kita punya pengalaman atau kita belajar daripada pengalaman orang lain. Ternyata itu salah di hadapan Tuhan. Tidak salah kita punya pengalaman, tidak salah kita punya pengetahuan, tidak salah kita belajar daripada pengalaman orang lain. Tapi ingat, di atas semuanya itu, kita harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Belajar dipimpin oleh Tuhan, belajar dituntun oleh Tuhan. Gimana caranya? Cari Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Uzia ini adalah orang yang mau diajar untuk takut akan Allah. Oleh siapa? Oleh seorang imam Tuhan, oleh seorang nabi Tuhan, namanya Zakaria. Orang yang mau berhasil dalam hidupnya harus dia mau dimentorin, ya, harus mau dibimbing. Kalau orang tidak mau dibimbing, kalau orang tidak bisa dinasihati, kalau orang tidak bisa dimentorin, wow, ini bahaya hidupnya, saudara. Bisa saja awal-awal mungkin dia hebat, tapi akhirnya dia hancur. Ya, bisa saja awal-awal ketepatan mungkin, atau karena mungkin oke lah, awal-awal Tuhan izinkan dia berjalan dengan baik. Tapi kalau dia tidak bisa dibimbing untuk takut akan Tuhan, akhirnya kandas, akhirnya hancur, akhirnya putus. Sebab Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya kepada manusia. Kita lihat Uzia ini ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia mengikuti teladan hamba-hamba Tuhan, dan dia mau dibimbing oleh seorang imam yang bernama Zakaria. Perhatikan baik, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Dan kalau kita lanjut, saudara, ke ayat-ayat yang seterusnya, Uzia ini menjadi kuat, Uzia ini menjadi hebat. Dia mempunyai ternak, dia mempunyai pertanian yang luar biasa, dia mempunyai pasukan yang gagah perkasa, pasukan berperang, sehingga musuh-musuhnya takut kepada dia. Saudara, dia memperlengkapi pasukannya ini dengan senjata yang paling terbaik waktu itu, yaitu pakai dengan perisai, pakai tombak, pakai ketopong, baju jirah, dan semua alat-alat yang luar biasa diciptakan ahli kepada mereka, kepada pasukan ini, anak-anak panah dan batu-batu besar untuk dapat menghancurkan musuh. Sehingga Uzia menjadi kuat, menjadi hebat.
Tetapi perhatikan baik, kita melihat ketika Uzia ini menjadi kuat, dia berubah setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat di Tawarik, 2 Tawarik pasal 26 ayat ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Uzia menjadi kuat, Uzia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Orang yang tinggi hati biasanya hidupnya itu membawa kerusakan. Orang yang sombong biasanya dia selalu bikin rusak. Hal yang tadinya baik menjadi rusak. Keluarga yang tadinya adem ayem, datang dia menjadi rusak. Pelayanan yang tadinya baik, datang dia menjadi rusak. Gereja yang tadinya baik, datang dia menjadi rusak. Usaha bisnis yang tadinya baik, datang dia menjadi rusak. Bahkan saudara, saya mau kasih tahu, sekalipun mungkin saudara punya usaha bisnis yang hebat, yang luar biasa, kamu terima daripada orang tuamu, lalu diwariskan kepada saudara, tapi kalau kamu sombong dan tinggi hati, tidak mau mencari Tuhan, kamu justru akan merusak usaha itu, merusak warisan itu, merusak bisnis itu. Maka orang tua, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, ajar anakmu untuk rendah hati, ajar anakmu untuk takut akan Tuhan. Karena sekalipun kamu dapat mewariskan banyak harta sama dia, kalau dia sombong tinggi hati, justru dia akan merusak warisan yang kamu tinggalkan bagi dia. Perhatikan baik, si Uzia ini ketika menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Hamba-hamba Tuhan, mari semua lakukan hal-hal yang mendidik anak-anakmu supaya mereka tidak lagi menjadi tinggi hati. Ketika pelayanan diwariskan kepada seorang anak hamba Tuhan, kalau dia sifatnya tinggi hati, dia justru merusak pelayanan itu. Bagaimana sikapnya atau contoh hidupnya si Uzia ini? Ketika dia sudah kuat, dia melakukan hal yang merusak, dia menjadi tinggi hati terus, dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Terus dia ditegur hamba Tuhan di ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Jadi hamba Tuhan itu harus tegas. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu harus tegas. Ya di atas ya tidak, di atas tidak. Ini pendeta yang tegas. Lalu dia ditegur. Uzia ini ditegur. Ya, imam-imamnya itu berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini." Saudara, dia ditegur karena dia melakukan yang bukan tugasnya. Jadi orang sombong itu jadi gak ngerti batas. Dia jadi merasa hebat dan pengen suka-suka hatinya. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang seperti ini? Apa yang terjadi dengan orang yang berubah setia? Ayat yang ke-19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Oh tuh, orang yang tinggi hati itu ditegur marah. Jadi jangan suka marah saudara. Kalau ditegur dan nasihati, itu tandanya kamu sedang tinggi hati. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ketika dia ditegur untuk bertobat, dia justru marah, akibatnya timbul kusta di dahinya. Berarti pikirannya yang rusak. Ada kusta, ada borok, ada yang hancur, ada yang jelek dalam cara berpikirnya. Sehingga apa yang kemudian terjadi, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya si Uzia ini sakit kusta pada dahinya. Lalu mereka cepat-cepat mengusirnya dari sana, sehingga si Uzia sendiri pun tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ujung hidupnya Uzia seperti apa? Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat itu. Saudara, akhirnya di ayat 23, kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata-kata orang. Saudaraku, sampai akhirnya, sampai hari matinya, si Uzia penyakitan. Ketika orang setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan melakukan yang benar, terus mau dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan, imam-imam Tuhan, orang itu selama dia melakukan yang 3 hal ini, ketika dia setia melakukannya, dia dibuat Tuhan berhasil dalam segala usahanya. Tetapi dengan orang yang berubah setia, tidak lagi melakukan yang benar, tidak lagi mau dibimbing, tidak lagi mau mencari Tuhan karena mungkin sudah kaya, sudah hebat dan lain sebagainya, orang ini akan kena murka Tuhan. Dia akan kena kusta, dia akan kena penyakit yang membawa dia kepada kehancuran. Saudara, Uzia ini tidak terima ketika dia ditegur.
saudaraku, supaya kita jangan salah mengambil langkah, supaya tidak berubah setia. Ketika ada orang mengingatkan, menegur kita, jangan marah. Terima itu, jangan-jangan sudah ada benih tinggi hati dalam diri kita. Dan segera kita bertobat, supaya jangan sampai murka Tuhan turun atas kita. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang boleh mengikuti doa siang ini, jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Carilah Tuhan, lakukanlah yang benar, dan maulah dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan yang saudara percayai benar-benar diurapi Tuhan. Maka saudaraku, jangan asal sembarangan digembalakan oleh orang-orang yang tidak takut oleh Tuhan, ya. Jangan sembarangan memilih pendeta yang saudara boleh dengar untuk membimbing engkau. Waspada saudara, waspada saudara, ya. Kalau saudara dan saya harus mau mendengarkan khotbah-khotbah yang menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, seperti Imam Azaria tadi. Mereka hamba-hamba Tuhan yang tegas, menyatakan dosa itu dosa, menyatakan salah itu salah, dan menyatakan benar itu benar, sehingga saudara terluput daripada segala tipu daya iblis. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa setiap kita tidak ada yang berubah setia kepada Tuhan, tapi semuanya diberkati. Puji nama Tuhan.